Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Hari ini saya akan bacakan kitab Mazmur pasal yang ke-7, Allah Hakim yang Adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku. Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panah menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Shalom, selamat pagi pada kita semua. Saya kembali lagi menerangkan di Mazmur pasal yang ke-7. Kita sudah tiba di Mazmur pasal ke-7 dan penulis Mazmur pasal ke-7 ini adalah Raja Daud. Apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini ada 5 hal yang kita dapat pelajari. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen tidak akan terlepas dari pelbagai pergumulan hidup. Apa itu pergumulan dalam pekerjaanmu, apa itu pergumulan dalam sekolahmu, apa itu pergumulan dalam apapun yang Anda lakukan di dunia ini. Kita tidak akan terlepas dari itu semua. Namun, sungguh luar biasa tulisan Raja Daud ini. Di poin yang kedua saya memberi satu poin yang terbaik, yaitu apabila Anda menghadapi pergumulan seperti itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Apa itu dari segi statusmu, jabatanmu, jangan pernah andalkan itu. Dan yang paling bahaya, Anda mengandalkan kekayaanmu untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena di poin yang ketiga yang saya mau kasih kepada kita semua adalah bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi segala pergumulan, tetapi poin yang ketiga yaitu bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti benar bagaimana cara Dia mau mengatasi pergumulan yang kita alami. Jadi mari kita bersandar kepada Tuhan. Oleh itu, di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini, poin yang ketiga yang kita dapat lihat adalah
bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan. Di poin yang keempat yang kita dapat lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini adalah jauhkanlah segala perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita pasti ada saja perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita telah lakukan. Tetapi mari kita kurangkan itu. Kita mau bersandar kepada Tuhan supaya kita dapat kurangkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Nah, itulah di poin yang keempat. Maka di poin yang terakhir yang kita dapat lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-7 ini, keseluruhan Mazmur pasal yang ke-7 ini adalah jangan kita terlupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita terlupa. Karena Tuhan lah yang memberi jalan keluar, Tuhanlah yang memberkatimu, dan Tuhanlah yang menjagamu. Begitu juga kita dapat lihat ratapan daripada Daud ini. Dia senantiasa memuji Tuhan, mengangkat Tuhan lebih tinggi. Oleh karena itulah ucapan syukur yang telah diberikan kepada Daud kepada Tuhan. Maka dengan itu, contoh daripada Daud itu, mari kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu sahaja firman Tuhan yang dapat kita ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-7. Selamat pagi kepada kita semua. Biar renungan ini dapat menguatkan kita semasa kita menjalankan aktiviti kita pada pagi ini maupun pekerjaan kita pada pagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.